Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal gali lebih dalam nih. Intisari dari buku Outlive. Buku yang menarik banget ya. Betul, fokusnya bukan sekedar nambahin angka usia Anda, tapi lebih ke nambahin kehidupan di tahun-tahun itu. Istilahnya health span gitu. Kualitas hidup ya intinya. Nah, iya, buku ini nunjukin kontras yang, lumayan jelas sih. Kedokteran modern kita sekarang, sebut aja kedokteran 2.0, itu hebat banget kalau urusannya cedera parah, infeksi akut gitu. Cepet tanggap untuk yang darurat lah ya. Iya, tapi giliran hadapin penyakit kronis yang munculnya pelan-pelan seiring umur, kayak penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, Alzheimer, yang di buku ini disebut 4 penunggang kuda. 4 besar penyakit degeneratif itu ya. Betul. Nah, pendekatannya itu seringkali kayak udah telat gitu. Kayak mau nangkep telur, tapi udah pecah duluan di lantai. Nah itu dia pertanyaannya. Bisa nggak sih kita cegah telurnya jatuh? Bukan cuma siap-siap ngepel lantai. Gitu kan? Haha, iya. Analoginya pas banget. Disinilah konsep kedokteran 3.0 yang dibahas di buku ini jadi relevan banget. Ini bukan cuma sekedar update aplikasi loh. Bukan ya? Lebih dari itu. Jauh. Ini pergeseran paradigma. Cara pandang fundamental. Kita pindah fokus. Dari ngobatin penyakit yang udah ada, jadi fokus ke pencegahan, ke optimalisasi kesehatan jangka panjang Anda. Biar health span tadi maksimal. Jadi, mengubah cara kita ngelihat penuaan itu sendiri ya? Bukan pasrah aja gitu. Tepat. Jadi bukan nunggu alarm kebakaran bunyi, baru panik cari air. Tapi pasang detektor asap yang super sensitif di mana-mana. Oke. Kedokteran 2.0 reaktif, nunggu diagnosis. Kedokteran 3.0 ini berarti proaktif, personal banget dan fokusnya jelas. Cegah atau tunda datangnya si 4 penunggang kuda tadi. Supaya tahun-tahun hidup kita isinya bukan cuma, sekedar hidup, tapi benar-benar berkualitas, penuh fungsi, vitalitas. Bener. Dan ini butuh perubahan mindset yang gede loh. Bukan cuma ngandelin teknologi canggih aja, meskipun teknologi kayak CGM. Alat monitor gula darah kontinu itu ya? Iya, betul. Yang dipakai di lengan biasanya? Iya, betul. Itu sangat membantu buat personalisasi, buat ngerti metabolisme Anda secara spesifik. Tapi intinya di mindset. Contohnya gini, daripada nunggu gula darah nyentuh angka diabetes, baru kita serius. Baru dikasih obat gitu ya biasanya? Nah, iya. Kedokteran 3.0 ini dorong intervensi jauh lebih awal. Pas tanda-tanda awal disfungsi metabolik, masalah di cara tumbuh proses energi mulai kelihatan. Kuncinya itu, kenali dan bertindak berdasarkan risiko pribadi Anda sedini mungkin. Dan buku ini kan nekenin banget ya kalau disfungsi metabolik ini kayak benang merahnya gitu. Yang nyambungin ke 4 penunggang kuda tadi. Jadi jaga kesehatan metabolik itu kayaknya jadi fondasi paling penting ya di strategi kedokteran 3.0 ini. Betul sekali, fondasinya di situ. Dan strategi ini perlu pilar-pilar taktis buat nopangnya. Yang pertama, dan mungkin paling kuat nih, olahraga. Wah, ini sering banget dibahas ya. Iya, tapi di sini dibilang ini obat umur panjang paling poten. Bukan sembarang gerak badan, tapi latihan yang terstruktur, yang nyakup 4 domain penting. Apa aja tuh? Pertama, kekuatan otot. Kedua, stabilitas. Ini kunci banget buat cegah jatuh dan cedera pas tua nanti. Ketiga, efisiensi aerobik, termasuk latihan zona 2. Yang intensitasnya sedang tapi lama itu kan ya, katanya bagus buat mitokondria. Persis, buat pabrik energi sel kita. Dan yang keempat, kapasitas aerobik puncak, VO2 max. Ukuran kemampuan maksimal tubuh pakai oksigen. Kompleks juga ya olahraganya. Analoginya keren di buku ini. Kita itu kayak latihan buat centenarian decathlon. Jadi nyiapin fisik biar umur 80, 90, atau bahkan 100 nanti masih bisa ngelakuin aktivitas yang kita mau. Wow, centenarian decathlon. Kebayang sih. Oke, fisik udah. Terus bahan bakarnya gimana? Nutrisi? Nah, ini juga menarik. Buku ini nggak terjebak di debat diet A vs diet B yang nggak ada habisnya itu. Oh ya? Terus gimana? Fokusnya lebih ke biokimia nutrisi. Gimana makanan itu ngaruh ke metabolisme Anda secara spesifik, jadi personal lagi. Jadi nggak bisa pukul rata ya? Nggak bisa. Disebutin pentingnya keseimbangan kalori total, peran krusial protein, apalagi pas menua buat lawan kehilangan otot, dan yaitu tadi, pakai data personal kayak dari CGM buat nyesuaiin pola makan. Oke, jadi
olahraga, nutrisi, ada lagi. Ada dong. Pilar berikutnya, ini sering banget dianggap remeh. Padahal fundamental. Tidur. Ah iya, sering dikorbanin ini biasanya. Padahal, tidur berkualitas itu kunci buat bersih-bersih sampah metabolisme di otak, buat konsolidasi memori, regulasi hormon penting kayak insulin, dan juga buat stabilitas emosi. Kurang tidur kronis itu, wah, efeknya kemana-mana. Ngerusak pelan-pelan semua aspek kesehatan kita. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Oke, terakhir nih, apa pilar keempatnya? Yang terakhir, dan ini sering dianggap urusan lain, padahal nyambung banget, kesehatan emosional. Maksudnya gimana tuh? Stres kronis, beban trauma masa lalu yang belum beres, rasa nggak bahagia yang mendalam, itu ternyata dampak fisiknya bisa sama parahnya loh, kayak penyakit kronis. Serius ada hubungannya gitu ya? Ada hubungan dua arah yang kuat banget. Jadi, kalau kita ngurusin fisik tapi abai sama sisi emosional, strategi kesehatan kita itu belum lengkap, bolong. Wah, ini penting banget sih buat diingat. Jadi ya, intinya buat Anda yang dengerin nih, kedokteran 3.0 ini bukan soal nyari jalan pintas atau pil ajaib. Bukan sulap, bukan sihir ya. Hahaha, bukan. Ini soal bangun strategi kesehatan jangka panjang yang super personal buat Anda, dan ini butuh Anda terlibat aktif. Buku ini negasin, Anda itu kapten kapalnya, bukan cuma penumpang. Anda yang pegang kendali kesehatan Anda. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, buku ini ngasih visi kedokteran 3.0. Sebuah pergeseran dari reaktif ke proaktif, preventif, dan personal. Tujuannya yaitu tadi, maksimalin health span, tahun-tahun hidup yang berkualitas, bukan cuma nambahin angka usia aja. Betul, memaksimalkan kualitas bukan hanya kuantitas. Nah, sebagai penutup nih mungkin ada satu pertanyaan reflektif ya buat Anda semua. Setelah dengar diskusi kita soal pentingnya pencegahan dini, peran aktif Anda di kedokteran 3.0 ini, kira-kira satu langkah konkret, apa satu aja deh, entah soal olahraga, nutrisi, tidur, atau ngelola kesehatan emosional, yang paling pengen Anda prioritaskan atau mungkin ubah mulai hari ini. Coba pikirin satu hal spesifik yang paling kena dan paling mungkin Anda lakukan, khusus buat Anda. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini.